Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Purnami dengan NIM 2113091006 dari Prodi S1 Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester Agama Hindu semester 1. Pertanyaan yang pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Jawabannya, menurut saya, hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten adalah bisa dilihat dari jalannya mencapai moksha atau kelepasan, yakni ada 4, yaitu salah satunya karma yoga dan bhakti yoga. Pengertian dari karma yoga adalah menyatukan diri dengan Sangyawidi dengan cara melakukan perbuatan atau amal-amal tanpa pamrih. Dari pengertian tersebut dapat kita implementasikan dengan cara salah satunya adalah dengan pembuatan banten yang dilakukan secara tulus ikhlas untuk dihaturkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang telah diberikan. Umat Hindu, khususnya kaum perempuan, dalam mempraktekkan pembuatan banten ini untuk persembahyangan sesungguhnya telah menerapkan ajaran yoga melalui pemusatan pikiran, di mana banten yang dibuat tidak saja merupakan proses kreativitas dan estetika, tetapi juga merupakan suatu proses yoga karena lebih mengutamakan nilai kesucian. Pemusatan pikiran terjadi saat kaum perempuan menggerakkan jari jemari mereka bagaikan sedang berjapa, dan para tukang banten atau wiku tapini dengan posisi Vajrasana dan Padma Asana demi memusatkan pikiran kepada Yang Maha Suci, melakukan aktivitas penuh makna kesucian. Dalam melaksanakan ajaran agama, ada 4 jalan atau marga yang telah dilaksanakan oleh umat Hindu, yakni Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Karma Marga dan Jnana Marga dapat dilaksanakan sebagai tahap pertama yang disebut dengan Apara Bhakti, dan tahap berikutnya sesuai dengan kemampuan nalar masing-masing, yakni Jnana Marga dan Raja Marga bisa disebut dengan para bakti. Dengan tahap apara bakti atau pemujaan dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat banten seperti simbol, senyawa, dan jenis alat-alat persembahyangan lainnya. Sedangkan pada tahap para bakti menggunakan banten sebagai simbol-simbol. Soal kedua, berikanlah pendapatmu, apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu? Jawaban, kelebihan dari banten itu memiliki unsur-unsur seperti material, magharya, matinya, logam atau datu seperti perak dan air atau cairan, serta api dalam wujud dupa atau dipa, dan angin dalam wujud asap yang harum. Selain itu, banten adalah menjadi alat bantu dalam pemujaan, di mana tidak hanya ritual keagamaan orang Hindu di Bali yang tidak menggunakan banten, dan ketakwaan orang Hindu di Bali sehari-hari diungkapkan dengan sesaji yang disebut dengan nama banten. Karena itu, banten merupakan bahasa yang religius bagi orang Bali. Jadi, banten ini bukan hanya ciri atau simbol, tetapi banten merupakan jiwa atau roh Bali. Tidak hanya itu, kelebihan dari banten ini adalah memiliki nilai ekonomi, di mana banten di Bali dapat menghasilkan
uang setahun bisa mencapai 2,8 triliun yang disebutkan dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk acara adat di Bali termasuk kedua setelah konsumsi untuk perumahan, di mana Banten ini memiliki peluang atau rezeki bagi orang Bali, di mana dalam semua ritual keagamaan orang Hindu di Bali semua menggunakan Banten. Soal nomor 3. Jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dan berikan contoh. Konsep dalam agama Hindu yang dilanggar adalah konsep hubungan manusia dengan adihana. Itu memiliki kelebihan dalam menerima ajaran-ajaran susila dalam hubungan diri dengan Tuhan, dalam melakukan hubungan yang cara melakukan aturan etika yang harus diikuti dalam melakukan hubungan yang secara pribadi maupun secara kolektif bersama-sama, misalnya persembahyangan di pura. Konsep etika ketika contohnya seperti persembahyangan pribadi yang tidak dapat diterapkan pada persembahyangan bersama. Selain itu, alam semesta memiliki aturan atau hukum tersedia dalam pergerakannya yang disebut dengan konsep hukum alam atau reta. Contohnya seperti bumi berputar pada porosnya dan mengitari matahari, dan planet-planet bekerja atau mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari. Tuhan menciptakan hukum alam ini untuk kehidupan, dan jika salah satu bagian dari alam ini tidak mengikuti aturan, maka akan terjadi kehancuran. Soal nomor 4. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan beri contoh. Jawaban. Nilai-nilai agama Hindu yang dapat kita pelajari dari mengunjungi panti asuhan adalah kita dapat mempelajari dan menerapkan nilai kebersamaan dan bersyukur dan saling menghargai antara sesama manusia. Yang bisa kita pelajari adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang dan dari atau menerapkan rasa syukur. Contohnya ketika makan setiap hari hanya dengan ayam dan bosan setiap makan selalu membuang makanan tanpa kita sadari. Di luar sana masih banyak orang yang tidak mampu untuk membeli ayam, dan seharusnya kita memiliki rasa syukur atas apa yang telah diberikan. Dan saat mengunjungi panti asuhan, banyak anak yang yatim piatu, dan kita yang memiliki anggota keluarga yang lengkap harusnya dapat menghormati dan menyayangi mereka dengan cinta dan kasih yang tulus ikhlas. Soal nomor 5. Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Jawaban. Hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada munculnya pastinya ada yang dapat kita lihat pada seseorang telah melakukan korupsi. Karena sifat yang serakah, yang rakus terhadap harta atau uang, karena yang sudah melakukan korupsi tersebut berarti akan mendapatkan hukuman yang akan didapat nantinya, yang artinya mereka siap menanggung semua resiko yang akan terjadi apapun yang diberikan ketika dia sudah tertangkap, karena mereka sudah tahu diri atau menyadari perbuatan yang mereka lakukan salah, yang tidak pantas atau patut untuk dibela. Maka siap dan pasrah pasti sudah tertanam dalam diri mereka.
terutama pada mereka yang melakukan suatu kasus korupsi. Soal nomor 6. Dalam konteks pemujaan manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia menumpuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Jawaban. Pada dasarnya, yoga dan pranayama adalah penyatuan diri dalam diri ke Brahman. Dalam hal ini, jika manusia melakukan suatu kegiatan yoga, maka akan dapat menumpuk keselarasan dan pikiran, perkataan maupun perbuatan sehingga dapat menenangkan diri secara rohani maupun jasmani. Pranayama dari dalam pengkajian Center Yoga selama ini adalah bagian dari kegiatan yoga yang memiliki tujuan yaitu dapat menenangkan diri. Tentunya dalam pranayama terdapat keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan pada saat melakukan pranayama. Soal nomor 7. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jawaban. Makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud adalah penguasa alam semesta yang maha suci, maha pengampun, dan oleh karena itu manusia mendapatkan keberkahan di atas segala-galanya yang kita perbuat. Melaksanakan persembahyangan dan rasa bakti tulus ikhlas kehadapan ide Sang Hyang Widi Wasa dan tidak meninggalkan kewajiban, maka Sang Hyang Widi pastinya akan memberkati atau memberkahi kita dan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Soal nomor 7. Ngaben banyak orang yang menyebutnya bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, ngaben merupakan salah satu upacara yang ada di Bali yang dilakukan oleh umat Hindu yang tergolong upacara Pitrayanya atau upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Dalam upacara Pancayanya ini termasuk ke dalam Pitrayanya, yaitu upacara yang ditunjukkan untuk roh leluhur yang dengan makna untuk mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Dan ngaben ini juga jalan menuju nirwana atau prosesi kematian untuk menyatukan orang yang meninggal dunia dengan alam semesta. Memberi jalan lapang ke nirwana adalah dengan cara melakukan upacara yang sakral sekaligus upacara yang sudah identik yang ada di Bali. Jadi ngaben ini sangat perlu dilakukan atau dilaksanakan karena ngaben adalah ritual yang wajib bagi umat Hindu yang ada di Bali jika keluarga meninggal, sekaligus menjadi daya tarik pariwisata Pulau Dewata. Soal nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacaranya besar-besar seperti Antek Linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa
untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimanakah pendapatmu menghadapi realitas ini? Jawaban. Menurut saya, pada zaman sekarang ini, seseorang yang melaksanakan niatnya besar namun tidak peduli pada orang yang membutuhkan atau orang miskin atau anak miskin, maka yakni yang besar seperti yang tertinggi seperti kurang maknanya dan terlihat seperti hanya formalitas dan juga dapat mencerminkan uang yang banyak. Dalam hal ini dapat kita maknai bahwa kita harus dapat memperhatikan di sekitar lingkungan kita terlebih dahulu dengan saling membantu orang yang membutuhkan. Hal tersebut termasuk yatnya yang juga dapat menghubungkan kita dengan ide Sang Hyang Widi dan lingkungan sekitar dalam ajaran Trihita yang sangat perlu dimaknai dan sekaligus sebagai sarana pengimplementasian. Soal nomor 10. Di mana Krishna penguasa yoga dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18.278. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. Beberapa siswa menemukan novel-novel dalam buku pelajaran dan buku spiritual, lalu membacanya. Mereka memperlihatkan hal-hal tersebut kepada orang lain bahwa mereka sedang membaca buku spiritual, tetapi sebenarnya mereka membaca cerita-cerita sampah, dan demikian mereka menipu dan tidak baik. Seandainya buku semacam itu disimpan di perpustakaan para pelajar dan mahasiswa, kita akan menyentuhnya. Nah, itulah sebabnya hati mereka murni dan suci. Bila engkau mempunyai perasaan yang suci seperti itu, engkau akan mencapai tingkat kesucian yang tinggi dan hatimu akan damai. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi menjawab ujian akhir semester kali ini. Om Santi 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 Om. Terima kasih.